Selamat datang dok, selamat Selamat siang. datang. Ya, acara selanjutnya akan dipandu dan dimoderatori oleh Dr. Bintoro. Sebelumnya saya bacakan dulu kurikulum vitae Dr. Bintoro. Nama lengkap Bintoro Adi Saputro, tempat tanggal lahir Jember 28 Juni tahun 92, alamat perumahan Argopuro, riwayat pendidikan lulusan S1 Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Jember, lulus dokter tahun 2015, kemudian 2016 program internship dokter Indonesia, kemudian bergabung di Rumah Sakit Jember Klinik mulai tahun 2017 sampai dengan sekarang. Beliau juga merupakan tim Satgas COVID Rumah Sakit Perkebunan Jember. Nah, nanti jadi yang mau tanya-tanya dan pesan-pesannya dari tim Satgas untuk seluruh masyarakat boleh ya dok disampaikan? Boleh. Ya, dok, selamat siang. Apa kabar? Sehat selalu? Siang, Mbak Dia. Alhamdulillah baik. Mbak Dia gimana? Sehat? Alhamdulillah sehat selalu. Nah, ini selanjutnya akan membahas tentang kiat-kiat mempertahankan nutrisi optimal ya, Bu ya. Ya, dok ya. Betul. Saya jadi keliru Bu ini. Maaf dok. Ya. Mungkin dokter ada ini dulu dok, sebelum tadi kan juga sudah membaca sekilas ya dok ya tentang kiat-kiat optimal. Mungkin bisa diceritakan dulu sambil menunggu dokter Herman datang. Ya, jadi tema pada siang hari ini cukup menarik sekali karena dokter Herman nanti akan memaparkan dengan sangat rinci sekali apa-apa yang harus kita siapkan dan nutrisi apa yang harus kita konsumsi saat pandemi COVID pada era seperti ini gitu. Iya, lebih kan sekarang sudah sangat imunitas memang sangat dibutuhkan sekali. Iya, benar. Kita harus benar-benar menjaga imunitas kita. Karena sekarang kan sepertinya menghadapi pandemi ini dari diri kita dulu ya dok ya. Betul, dikuatkan dari kita dulu gitu. Benar. Yang pertama nanti akan dijelaskan apa aja sih nutrisi yang diperlukan, terus zat-zat mikro, vitamin apa yang dibutuhkan saat era pandemi COVID seperti ini. Terus juga tadi saya sekilas sih melihat nanti akan ada tips dari Dr. Herman ya untuk konsumsi apa aja yang diperlukan pada era COVID ini. Terus apa lagi ya? Nanti lebih jelas mungkin akan dijelaskan langsung oleh Dr. Herman sendiri. Nah, sambil menunggu Dr. Herman, dokter mungkin boleh cerita dok. Kita kan sekarang di masa pandemi ya dok, dan melewati tahun 2021, besok ini sudah malam tahun baru dok. Ya. Mungkin ada tips dokter, jadi melewati tahun baru, perayaan tahun baru, tapi tetap jaga protokol kesehatan itu gimana dok? Ya, yang jelas perayaan tahun ini mungkin sedikit berbeda daripada perayaan tahun sebelumnya. Kalau pada perayaan sebelumnya mungkin kita bisa sangat dengan gampangnya, dengan meriahnya kita bisa bersama-sama dengan sahabat semua, dengan saudara, dengan keluarga merayakan pergantian tahun ini. Cuman di tahun 2020 untuk perayaan 2021 ini kayaknya lebih baik kita stay at home aja, kita diam di rumah, ya kita rayakan bersama dengan keluarga kecil di rumah lah gitu. Iya benar. Jangan karena perayaan itu nggak harus keluar ya dok ya. Benar. Karena nggak harus di luar juga yang rame-rame, malah sangat beresiko sekali gitu. Sangat beresiko tertular COVID-19 gitu. Kalau udah tertular dengan semakin banyaknya kasus, apalagi terlebih yang terbaru kan ada mutasi dari virus COVID sendiri, ya sangat berbahaya lah. Lebih baik di rumah aja. Benar. Kita merayakan dengan berintrospeksi diri lah. Sudah setahun ini udah apa yang dikerjakan, ya nanti diperbaiki di tahun selanjutnya. Gitu aja. Dokter, sepertinya ini saya tinggal dulu karena Dokter Herman juga sudah datang ya dok ya. Boleh, ya. Baik, untuk peserta webinar tidak lupa saya tetap mengingatkan untuk tetap isi absen karena nanti door prize akan diundi dari absen tersebut. Baik, terima kasih dokter. Saya
Izin dulu. Ya. Sebelumnya akan saya ambil alih untuk webinar pada siang hari ini. Saya Bintara Adi Saputra nanti akan memimpin jalannya webinar pada siang hari ini. Mari kita sambut terlebih dahulu pemateri tunggal kita, Dr. Herman Bagus Trianto. Kepada Dr. Herman, dipersilakan. Halo. Alhamdulillah. Gimana dok? Sehat? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Dok. Ini Dr. Herman ini masih full dress karena baru meriksa pasien. Benar ya dok? Ini pasien sangat baik dan alhamdulillah bisa join pada siang hari ini. Alhamdulillah. Teman-teman, untuk Bapak Ibu hadirin di rumah, Dr. Herman ini merupakan dokter internis di Rumah Sakit Perkebunan dan beliau ini yang akan memberikan materi langsung tentang nutrisi apa yang diperlukan di era pandemi COVID-19 ini. Baik, sebelum kita memulai, saya bacakan rule-nya terlebih dahulu untuk webinar pada siang hari ini. Jadi Bapak Ibu hadirin semua yang di rumah, jangan lupa mengisi absensi, daftar hadir untuk webinar pada siang hari ini. Karena nantinya akan ada door prize menarik dari Rumah Sakit Perkebunan yang akan dibagikan pada peserta yang memberikan pertanyaan yang cukup menarik. Nanti akan ditentukan oleh Dr. Herman selaku pemateri. Terus yang kedua, ikuti acara ini sampai selesai. Nanti pada saat Dr. Herman memberikan materi dan mungkin ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, bisa langsung gunakan kolom chat, nanti akan saya bacakan untuk pertanyaan-pertanyaan terpilih dan nanti akan dijawab langsung oleh ahlinya yaitu Dr. Herman. Terus yang selanjutnya nanti Dr. Herman akan memberikan materi kurang lebih dari 60 menit ya, kurang lebih segitu. Nanti akan ada tanya jawab di akhir mengenai pertanyaan yang sudah Bapak Ibu lontarkan ke kita. Biar tidak panjang lebar, saya akan membacakan kurikulum vitae dari Dr. Herman terlebih dahulu. Ini cukup banyak sekali, cuma saya akan membacakan singkat ya dok ya. Oke. Dr. Herman bernama lengkap Herman Bagus Trianto dan lahir pada tanggal 8 Desember 1986. Terus ini ya dok, bulan ini ulang tahun ya? Iya, baru aja. Baru aja ya dok ya. Ya nggak usah ditanya umur kali ya. Umurnya masih 18. Masih 18 ya. Masih 18. Memang masih muda sekali. Terus Dr. Herman ini juga mengenyam pendidikan sarjana kedokteran pada tahun 2004 sampai 2008 di Universitas Brawijaya. Mengambil dokter spesialis penyakit dalam di Universitas Brawijaya juga pada tahun 2012 sampai 2016. Banyak sekali publikasi penelitian yang beliau kerjakan. Ini kalau saya baca mungkin tidak sempat karena saking banyak sekali. Baik, mungkin biar tidak terlalu lama dok, langsung ke materi aja kayaknya. Teman-teman semua yang sudah join pada siang hari ini, pada Dr. Herman, saya persilakan. Baik, halo sahabat JK, sahabat Jember Klinik, apa kabar semuanya? Tetap semangat ya. Terima kasih banget untuk Dr. Bintoro dan juga dari manajemen, dari Mas Bang, dari Rumah Sakit Jember Klinik atas kesempatannya. Jadi this time kita akan ngomong tentang nutrisi. Jadi pandemi ini sebenarnya sudah berlangsung hampir ulang tahun nih. Jadi nggak cuma saya aja yang ulang tahun, tapi ternyata COVID juga udah hampir ulang tahun ini sebenarnya dok. Iya udah hampir 1 tahun. Jadi makanya kalau nggak apa ya istilahnya ya, kita nggak preventif banget. Takutnya nanti akan ada ulang tahun yang kedua, ketiga dan lain sebagainya. And we don't want it to happen actually. Gitu. Jadi makanya mungkin biar rekan-rekan mungkin sudah tahu ya kan dari sahabat JK di sini udah tahu apa yang harus dilakukan. Tapi mungkin yang saya tekankan di sini adalah bagaimana caranya supaya imun kita lebih kuat. Salah satunya adalah dengan nutrisi gitu. Jadi dari beberapa jurnal yang mungkin ribet untuk diikutin sudah kami sariin di sini. Jadi mungkin presentasinya akan lebih ringan aja. Biar ibu-ibu sama keluarga di rumah yang mungkin pembaca dan pendengar yang ada di sini juga lebih tahu apa sih yang harus dilakukan gitu. That's simple actually gitu. Nggak terlalu ribet-ribet kok. Tapi lumayan bisa membantu supaya imunnya lebih kuat, supaya kita nggak bisa kena COVID
mampir ke sini dalam kondisi yang sehat, nggak jadi pasien di sini. Betul, Istilahnya gitu aja sih. Nggak sampai gitu aja. Nggak pasien. sampai gitu aja. Betul. Oke, mungkin bisa kita Mulai ya, presentasinya. Oke. Slide-nya. Materinya. Ya, ini ya. Oke, so this is it. Judulnya adalah Panduan Nutrisi Selama Pandemi COVID-19. I promise it won't be long, jadi nggak terlalu lama. Cukup sehari-harinya aja, kita mungkin lebih ke diskusi aja nanti ya. Oke, mungkin next slide. Oke, sebagai pendahuluan, pandemi COVID-19 ini menyebabkan banyak banget perubahan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian dia menyerang tubuh manusia yang memiliki imunitas yang sangat rendah sekali. Pentingnya asupan gizi di masa pandemi COVID-19 ini merupakan hal yang sangat penting untuk menunjang daya tahan tubuh. Dan dari segi nutrisi ini perlu diperhatikan, antara lain ada dua hal. Yang pertama adalah menjaga status gizi normal. Dan yang kedua, mengaplikasikan pedoman gizi seimbang dalam keseharian supaya kita bisa meningkatkan imunitas tubuh kita. Next. Nah, pertama kita harus menjaga berat badan seimbang. Jadi seperti kita tahu bahwa pasien yang underweight atau justru overweight itu merupakan suatu faktor komorbid bisa terjangkit COVID. Jadi usahakan berat tubuhnya itu seperti kita berdua nih. Jadi maksudnya nggak endut-endut banget, iya, tapi juga nggak kurus-kurus banget gitu. Jadi maksudnya lebih dikit boleh, tapi jangan banyak-banyak. Jangan banyak-banyak karena biasanya meskipun kalau misalnya udah kena COVID, kita harus sadar sebenarnya bahwa kalau misalnya pasien yang overweight banget atau obes atau yang underweight itu biasanya jatuh dalam kondisi yang lebih jelek. Ini ada rumus simpel sebenarnya bagaimana cara untuk mengetahui berat tubuh yang ideal, yaitu adalah menggunakan indeks massa tubuh. Mungkin sahabat JK juga udah tahu. Caranya adalah dengan berat badan dalam kilo dibagi dengan tinggi badan dalam meter square. Misalnya, berat badannya 45 kilo, tinggi badannya 150 cm, maka IMT atau indeks massa tubuh atau BMI itu sekitar 20, which is adalah kategori normal. Sahabat JK bisa ngitung sendiri nanti di rumah ya. Gizi kurang kalau misalnya kurang dari 18,5, gizi normal 18,5 sampai dengan 25, gizi lebih kalau misalnya lebih dari 25. Usahakan range tubuhnya antara 18,5 sampai dengan 25. Jadi kalau misalnya naudzubillah ya kena COVID nggak jelek-jelek banget lah kondisinya ya. Tapi mudah-mudahan nggak sih ya. Saya doain mudah-mudahan nggak gitu ya. Semoga nggak semua. Semoga nggak. Oke, next. Nah, orang dengan status gizi kurang atau kurus dan status gizi lebih atau kegemukan, ini pertahanan tubuhnya menjadi lebih lemah sehingga mudah kena infeksi. Terus mungkin rekan-rekan tanya, dok, gimana dong cara mengetahui berat badan ideal? Ini ada rumus yang cukup simpel sebenarnya dalam kondisi normal bisa menggunakan rumus cepat. Jadi tinggi badan dikurangi 100, dikurangi 10% dari tinggi badan dikurangi 100. For example nih, 170-an lah sekitarannya, dikurangi 100 jadi 70 kilo. Jadi harusnya berat badan saya 70 dikurangi 7 kilo sebenarnya. Jadi cukup 63, plus minus standar deviasi 10%, begitu. Jadi kalau bisa jangan lebih dari itu, takutnya nanti kalau misalnya kelebihan yang ditakutkan yaitu tadi resikonya akan meningkat, underweight juga nanti resikonya akan meningkat. Dokter berapa dok? Aku sih terakhir masih 70 kilo lah ya, jadi sebenarnya masih range normal sebenarnya gitu. Sebenarnya sih kalau misalnya dia itu masa otot sebenarnya nggak ada masalah, tapi kalau misalnya masa lemak itu yang kita khawatirkan, terutama lemak abdominal atau mungkin lemak yang ada di paha gitu biasanya, atau lemak yang ada di pantat itu biasanya menjadi salah satu faktor resiko. Oke, nah berikutnya kita ngomong masalah 10 item di dalam pedoman gizi seimbang. Ini adalah topik bahasan kedua. Jadi pertama adalah syukuri dan nikmati aneka ragam bahan makanan. Ini penting sih karena banyak orang ternyata tidak seberuntung orang yang lain. Jadi mungkin aduh dok, jadi makannya tahu tempe mulu nih, sayurnya jadi bayam melulu nih, nggak ada masalah sebenarnya asalkan dia bergizi sebenarnya. Kemudian yang kedua, banyak makan sayur. Yaitu adalah 3-4 porsi per hari. Sama cukup buah-buahan 2-3 porsi per hari. Gampangnya gini, setiap makan itu harus ada sayur dan buah ya. Kemudian konsumsi lauk pauk berprotein tinggi, konsumsi aneka ragam bahan makanan pokok, batasi konsumsi panganan manis, asin dan berlemak. Misalnya di sini gula cukup 4 sendok makan per hari ya dok ya? Per hari, betul. Garam 1 sendok teh, kemudian minyak 5 sendok makan ya.
Oke. Bisa ya, harus bisa. Iya, sebenarnya sih bisa kalau misalnya miss dikit lah ya gitu. Jadi maksudnya jangan terlalu banyak. Nanti ada tipsnya. Jadi apa yang harus dilakukan untuk ngurangin lemak ya. Kemudian biasakan sarapan pagi sebelum beraktivitas, karena kalau misalnya sarapan pagi biasanya kita cukup dengan kalori. Jadi kecenderungan untuk ngemil biasanya bisa dikurangin ya. Kemudian minum air putih yang cukup dan aman. Kemudian biasakan baca label pada kemasan makanan atau nutrition facts, karena ada beberapa label makanan ternyata nggak bagus. Jadi makanya nutrition facts itu penting supaya kita bisa tahu berapa kadar natriumnya, berapa kadar lemaknya, karena itu penting berapa kalori yang masuk ke dalam tubuh kita. Kemudian biasakan cuci tangan dengan air mengalir dan sabun, ini wajib ya. Kemudian yang terakhir ya tentu saja olahraga secara teratur dan jaga berat badan ideal. Ya. Oke. Nah, ini mungkin teman-teman udah paham di sini sahabat JK bagaimana cara meningkatkan daya tahan tubuh dan lindungi keluarga dari COVID. Tidur cukup atau istirahat ada 5 pilarnya. Kemudian yang kedua adalah olahraga. Yang ketiga adalah pola hidup yang bersih dan sehat. Kemudian jaga jarak fisik dari orang lain, physical distancing. Dan yang terakhir yang kita bahas adalah perbanyak buah dan sayur. Kenapa itu penting? Karena ya memang mengandung vitamin, mineral, antioksidan. Nanti akan kita bahas. Oke, next. Oke, bagaimana cara tips gizi seimbang? Ngitung kalori itu Dr. Bintoro kadang kita ribet ya. Jadi aduh berapa kalori yang masuk ke tubuh kita. Kalau saya nggak yakin ya, maksudnya sayur apa buahnya udah cukup apa belum. Jadi sebenarnya ada tips simpelnya nih biar nggak perlu pusing kalau di rumah karena ngitung itu sangat ribet. Jadi ada rumus yang namanya isi piringku. Ini adalah rumus dari Kemenkes sebenarnya. Jadi setengah piring, misalnya satu piring gede nih, bagi 2. Setengah piring itu sepertiganya buah, 2/3-nya sayur. Kemudian separuhnya lagi itu adalah sepertiganya lauk pauk, 2/3-nya makanan pokok atau karbohidrat. Piringnya semana dulu dong. Iya, piringnya secukupnya lah ya, gitu. Maksudnya piring normal pada umumnya, bukan piring yang gede-gede banget gitu. No, it's not. Gitu. Dan itu dimakan 3 kali sehari. Jadi maksudnya ada beberapa orang itu mungkin salah dietnya adalah mungkin dia cuma makan nasi sama mungkin ya nasi padang lah contohnya. Itu sebenarnya kan salah satu contoh makan yang tidak sehat. Tidak bermaksud mendiskreditkan restoran Padang pada umumnya. Jadi kalau misalnya makan Padang kita biasanya nasinya banyak, terus habis itu udah berlemak, ada rendangnya, lauknya juga cukup banyak, sayurnya cuma seiprit, nggak ada buahnya sama sekali. Itu adalah contoh diet yang kurang baik sebenarnya. Jadi setiap diet itu harus selalu itu. Jadi ingat-ingat nih, oh aku harus makan 1 piring nasi, nggak bisa cuma makan Padang aja atau pecel lele aja. Nah biasanya harus ada. Jadi maksudnya 2/3 dari setengah itu harus ada nasinya misalnya, sepertiganya harus ada lauknya, 2/3-nya harus sayur, sepertiganya lagi harus buah, seperti itu. Kemudian makanan pokok sebagai sumber energi utama juga kalau bisa bervariasi. Orang Indonesia it's okay kalau misalnya makan nasi. Tapi kalau misalnya bisa diganti dengan roti, diganti pakai gandum, diganti pakai nasi jagung, itu juga nggak apa-apa sesuai dengan porsi diet dan masing-masing orang ya. Kalorinya sama ya, Dok ya? Kalorinya sebenarnya sama sebenarnya, cuma glycemic index-nya sebenarnya berbeda. Nah, jadi kalau misalnya nasi merah itu glycemic index-nya itu sebenarnya lebih rendah. Makanya ada istilah low GI, ada iklan apa namanya estir nah itu biasanya kan dia kenapa low GI karena memang dia itu penyerapan gulanya itu cukup lama gitu. Jadi orang itu gampang kenyang, kemudian kenyangnya itu lebih lama gitu. Kalau misalnya kayak nasi itu dia itu high GI, jadi langsung kenyang tapi habis itu langsung cepat lapar lagi gitu. Dan itu nggak bagus karena membuat kecenderungan orang itu ngemilnya lebih banyak gitu. Kemudian lauk pauk ya, tujuannya apa? Untuk mempertahankan struktur jaringan dan mengganti jaringan yang rusak, yaitu untuk protein nabati, tahu, tempe, kacang-kacangan, kemudian protein hewani, misalnya daging sapi, ikan, ayam, dan telur. Dan sayur, buah diperbanyak. Kenapa? Karena banyak mengandung vitamin dan mineral yang saat ini sangat kita butuhkan untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan sebagai antioksidan untuk menangkal radikal bebas. Oke.
Nah, ini adalah variasi sumber makanan. Ini sebenarnya udah tahu ya, loh pokok apa aja, makanan pokok apa aja, sayur apa aja, buah apa aja. Dan yang terakhir, kalau misalnya tidak bisa mencukupi kebutuhan itu semua, mungkin bisa ditambah dengan susu begitu. Mungkin tadi udah dijelaskan di awal ya. Jadi memang susu itu penting, terutama pada orang yang mungkin tidak bisa mencapai kebutuhan nutrisi dengan baik di awal-awalnya. Jadi memang ya udah, kalau misalnya kita adalah pekerja yang aktif, merasa nggak cukup dietnya dengan variasi makanannya cukup, ya udah minum susu aja gitu. Jangan lupa cuci sayur dan buah dengan bersih, makanannya dimasak dengan matang, cuci tangan, kemudian rutin olahraga. Durasinya kalau saya anjurkan ke pasien-pasien kaya, biasanya itu adalah 30 menit per hari, 3 sampai 5 kali seminggu. Jadi kalau ditanya, "Dok, saya olahraga rutin nggak, Bu?" "Ya, Dok, rutin setiap minggu." "Apa?" "Jalan pagi 10-15 menit setiap hari Minggu." "Ibu, itu bukan jalan, itu bukan olahraga namanya." Kalau misalnya seperti itu dianggap sebagai hobi aja gitu. Jadi, olahraga yang disarankan apa, Dok? olahraga harusnya aerobik ya kalau Aerobik seperti ya, ini. Dok, ya? Jadi yang membakar keringat sebenarnya ya. Sebenarnya ada hitungannya sendiri, tetapi mungkin simpelnya adalah olahraga yang membakar kalori dan keringat ya, sehingga bisa melancarkan metabolisme. Misalnya seperti jalan pagi, berenang kalau misalnya punya kolam renang yang jauh ya. Terus habis itu bisa juga jogging ringan, senam, kemudian bersepeda juga bisa asal mematuhi protokol kesehatan. Oke. Nah, kecukupan gizi ini sesuai kebutuhan ya. Ini dibagi menjadi 2. Dari harapannya dengan 4 sehat 5 sempurna, nanti akan memenuhi kebutuhan zat gizi makro dan mikro. Kalau misalnya makro itu seperti karbohidrat dan protein, bisa hewani, nabati, dan lemak yang biasanya tercukupi dari konsumsi sehari-hari, kemudian harus tepat jumlah, ini penting, harus seimbang dan tidak boleh berlebihan. Kebutuhannya karbohidrat 60-70% dari total kalori sehari-hari. Kemudian protein 15-20%, lemak 20-25%. Dan ini memang kebutuhan masing-masing berbeda tergantung aktivitas ya. Mungkin Dokter Bintoro dan saya mungkin kita aktivitasnya mirip-mirip ya, kerja di rumah sakit, tetapi beda dengan mohon maaf orang yang bekerjanya mungkin lebih berat gitu, petani atau mungkin ibu rumah tangga gitu. Betul sekali. Jadi kalorinya lebih banyak sehingga mungkin meskipun piringnya sama tetapi mungkin sedikit lebih beda gitu. Jadi kalau misalnya ibu rumah tangga, "Dok, kok saya nggak bisa kurus-kurus?" Ya mungkin karena aktivitasnya mungkin cuma di rumah aja gitu. Jadi makanya mungkin kebutuhan kalorinya berbeda dengan orang yang bekerja di lapangan, istilahnya seperti itu. Oke. Kemudian yang tidak kalah penting adalah batasi konsumsi lemak ya. Karbohidrat penting. Iya benar. Lemak itu juga penting sebenarnya, tetapi asal porsinya dan jumlahnya juga tidak terlalu tinggi. Nah sebenarnya tadi kita bilang 20-25 maksimal banget 30% ya dari total energi yang kita butuhkan dalam sehari-harinya. Tipsnya nih mungkin saya bisa kasih di sini. Yang pertama, gunakan metode memasak dengan membatasi penggunaan minyak. Tadi kan sudah kita bahas 5 sendok makan per hari, seperti dengan mengukus, menumis itu juga mengurangi minyak. Kemudian hindari lemak trans. Lemak trans itu sebenarnya lemak yang dipanaskan sebenarnya. Nah, mungkin ini info nih, Dok, alpukat itu kan juga lemak, kelapa juga lemak gitu. Tapi kenapa kok dia bagus? Tapi kalau misalnya minyak jelek. Jadi lemak itu ada 2, lemak cheese sama lemak trans. Kalau misalnya lemak cheese, misalnya kayak alpukat itu ada lemak yang sehat, yang tidak jenuh ya. Tapi begitu dia sudah mengalami pemanasan, strukturnya dia akan berubah menjadi lemak trans. Nah, itu adalah lemak yang jahat yang akan meningkatkan kolesterol jahat atau LDL-nya. Jadi hindari lemak yang jahat atau lemak trans, misalnya seperti donat, gorengan, pokoknya sudah mengalami pemanasan. Tapi kalau misalnya lemak tidak mengalami pemanasan, terutama lemak nabati, misalnya seperti kacang-kacangan, alpukat, kelapa, nah itu misalnya masih bagus sebenarnya. Kemudian buang lemak berlebih pada daging. Jadi kalau misalnya makan sate, ya udah jangan campur dagingnya doang gitu. Iya, meskipun itu enak ya, tapi maksudnya ya lumayan lah ya. Steak juga kayak gitu. Meskipun dia bikin gurih, tetapi kalau bisa pilih yang tenderloin misalnya seperti itu. Kemudian utamakan sumber lemak sehat dalam jumlah yang dibutuhkan, misalnya ikan, daging, susu, keju, dan minyak dalam jumlah yang terbatas.
Oke, selain zat gizi makro, ada juga zat gizi mikro. Nah, ini biasanya kurang tercukupi nih, Dokter Bintoro. Mungkin teman-teman juga ya. Mungkin kita udah ngerasa, saya udah kenyang kok, Dok. Tapi ternyata mungkin asupan kita nggak cukup nih zat gizi mikronya. Kurang. Kenapa? Karena memang kita tidak terbiasa untuk makan sayur dan buah dalam jumlah yang banyak. Padahal tadi kan kita tahu nih, separuh makanan kita harus ada sayur dan buah. Sementara kita enggak. Kadang satu piring nasi doang. Sisanya kerupuk. Nah, itu adalah hal yang memang sebenarnya kurang baik sih sebenarnya. Zat gizi mikro ini adalah beberapa zat gizi yang dibutuhkan tubuh dalam jumlah sedikit tapi berperan dalam metabolisme. Kalau kekurangan, takutnya timbul resiko. Salah satunya kena infeksi. Salah satunya COVID-19. Benar sekali. Zat gizi mikro ini antara lain ada banyak, yaitu vitamin seperti vitamin A, D, E, K, vitamin B, C, dan mineral seperti zat besi, zinc, kalsium, fosfor, asam folat, dan lain-lain. Jumlahnya cukup sedikit tapi sangat penting ya. Small but important. Mikronutrien pada masa pandemi COVID-19 ini penting untuk mencukupi kebutuhan dari vitamin dan mineral. Kenapa? Karena penting banget. Tujuannya untuk pertumbuhan dan perkembangan, mengganti jaringan yang rusak, mencegah penyakit, meningkatkan sistem imun, kemudian mencapai kehidupan yang optimal. Vitamin sebagai zat gizi mikro ini tidak dapat diproduksi oleh tubuh. Nah, sehingga harus didapatkan dari makanan dari sumber eksternal. Dan kekurangan vitamin mineral antioksidan ini mengakibatkan frekuensi infeksinya menjadi lebih tinggi. Oke. Cukup asupan sayur dan buah ya, yaitu dengan mengkonsumsi sayur dan buah yang mungkin ada di sini ya. Terus habis itu kenapa? Karena dia mengandung 3 hal sebenarnya, vitamin, mineral, antioksidan. Udah sih itu sebenarnya. Benar, karena itu bisa untuk meningkatkan antibodi kita. Tujuannya supaya kita nggak gampang kena infeksi, dan kalau kena infeksi nggak sampai jadi berat gitu aja. Next. Ini adalah contoh dari vitaminnya, vitamin A, B6, B12, C, D, dan E. Contoh-contohnya bisa dilihat di sini, ada minyak ikan, kalau vitamin A, hati ayam, kuning telur, wortel, bayam, kangkung, labu kuning, dan lain sebagainya. Vitamin B6 dari ikan tuna, hati ayam, salmon, dada ayam, pisang, kentang, daging sapi. Kalau vitamin B12 dari nori, kerang, hati ayam, ikan, salmon, daging sapi, tuna, kuning telur, susu sapi, tempe. Vitamin C utamanya dari buah-buahan ya, dari kiwi, jambu biji, cabai hijau, pepaya, dan lain-lain. Vitamin D dari ikan kembung, salmon, kuning telur. Kemudian juga bisa berjemur di pagi hari, mungkin nanti juga akan ada tipsnya. Kemudian vitamin E dari minyak dari biji bunga matahari, almond, minyak jagung, minyak zaitun, minyak kelapa sawit, dan lain sebagainya. Untuk mineralnya, asam folat sama sih kurang lebih ya, dari kacang tanah, brokoli, jeruk, dan lain-lain. Selenium dari nasi, daging, susu, dan lain-lain. Zinc atau seng dari tiram, kepiting, keju, kuning telur, dan lain-lain. Tembaga dari tiram, coklat, kacang-kacangan, biji-biji, dan lain-lain. Kemudian zat besi dari hati, kangkung, tahu, daging sapi, dan lain-lain. Oke, nah mungkin ini yang paling penting dari semua vitamin dan mineral itu, kita harus tahu bahwa memang ada vitamin A, C, E, dan zinc. Jadi memang kalau bisa multivitamin nggak cuma vitamin C doang. Jadi ada beberapa iklan kan butuh vitamin C dosis tinggi mungkin. Nah, padahal sebenarnya tidak hanya vitamin C, tetapi yang dibutuhkan adalah vitamin A, E, dan juga zinc. Itu juga penting. Kalau milih vitamin juga yang ada di pasaran, mungkin juga tips aja sih. Ya, jadi harus bisa ada vitamin-vitamin yang lain juga gitu. Karena memang nggak cuma vitamin C aja untuk metabolisme dan kekebalan tubuh, tapi juga ada vitamin yang lain. Nah, tips yang lain mungkin adalah minum air putih setiap hari ya. Berapa? Ya udah 8-10 gelas air putih ya. Selama nggak ada kontraindikasi, hajar aja ya. Kemudian hindari konsumsi alkohol, karena alkohol akan memberikan ketergantungan dan dapat melemahkan sistem kekebalan tubuh. Selain itu juga bisa mengakibatkan mempengaruhi kondisi mental, meningkatkan gejala depresi, kecemasan, panik, dan takut. COVID-19 ini udah deh, banyak orang takut, banyak orang jadi paranoid gitu ya. Jadi nggak usah ditambah dengan minum alkohol. Jadi it's time to start a healthy lifestyle gitu. Jadi ya udah, jadi memang ini adalah waktunya yang tepat untuk mengontrol supaya kita bisa menjalankan hidup sehat, mengurangi alkohol kalau misalnya ada. Kemudian rokok juga iya, karena bisa mengakibatkan radikal bebas berlebih. Diganti dengan sayur, buah, air putih. Sekali. Benar. Nah, tips lainnya adalah batasi konsumsi garam.
Kemudian batasi konsumsi gula dan konsumsi serat yang cukup tadi dari sayur dan buah, Dok. Gitu. Nah, pada orang tua ini saya perlu garis bawahin. Jadi mayoritas pasien-pasien kita yang jelek itu kan biasanya adalah orang geriatri atau pasien tua. Ya, jadi pasien geriatri ini perlu digaris bawahi karena bisa menjadi faktor risiko terjadinya COVID berat. Nah, pada kondisi seperti ini, kenapa sih orang tua itu bisa terjadi? Satu, memang imunnya cenderung lebih rendah, Dok. Kemudian yang kedua, pasien biasanya nggak mau makan. Kemudian maamnya sedikit sehingga gizinya juga cenderung lebih kurang. Kemudian ada kondisi medis tertentu pada pasien tua sehingga pasien itu cenderung memiliki kekebalan tubuh yang lebih rendah, misalnya infeksi paru-paru atau COPD, atau mungkin diabetes mellitus, atau mungkin hipertensi, atau mungkin penyakit jantung. Sehingga mungkin pada pasien seperti ini mungkin perlu nutrisi yang cukup baik dan berimbang. Begitu. Oleh karena itu, kalau misalnya pasien tua, sebaiknya harus minum susu sebenarnya gitu. Tujuannya supaya apa? Supaya mikronutriennya tidak tercukupi dari kebutuhan sehari-hari itu bisa tercukupin. Oke, susu apapun sebenarnya baik, cuma kalau di sini ada ensure ya, karena dia bisa memiliki protein, antioksidan, zinc, dan vitamin A, and D gitu. Jadi vitaminnya sama seperti yang tadi. Nah, ini juga dia memiliki triple protein blend. Tujuannya apa? Supaya bisa mengganti kebutuhan kalori yang hilang tadi, supaya kekebalan tubuhnya lebih baik lagi, sekaligus untuk memperbaiki massa otot. Jadi biar orang tua kok nggak makin habis ya, nggak makin kurus. Oke. Nah, terus habis itu kalau misalnya post infeksi atau misalnya post sakit berat, memang sebaiknya kita memberikan nutrisi memang yang lebih baik, Dok. Gitu. Jadi bisa menggunakan Gold Sure atau mungkin yang lain juga. Intinya sih kita bisa memberikan nutrisi HMB ya. Dengan nutrisi ini seratnya juga lebih baik, harapannya bisa mempercepat penyembuhannya lagi. Mungkin tadi udah dijelasin sih di awal sih. Oke, jadi sebenarnya ini adalah mikronutrien yang penting ya. Selain mikronutrien yang mungkin pada orang awam pada umumnya udah banyak, tapi maksudnya pos penyembuhan mungkin HMB juga penting sebenarnya. Kenapa? Yaitu tadi tujuannya supaya penyembuhannya lebih cepat, itu aja. Seberapa banyak itu, Dok? Kalau misalnya susu sebenarnya tidak ada batasan sebenarnya. Jadi kita harus tahu nutrition facts-nya sebenarnya. Jadi 3 kali sehari minum susu itu sebenarnya cukup ya. Asalkan takarannya benar. Kadang ada minum susu tapi susunya sedikit, airnya banyak, gulanya banyak. Nah itu kan sebenarnya hal yang nggak benar sebenarnya. Jadi memang harus benar kalau misalnya minum susu takarannya sesuai takaran benar. Itu biasanya mereka udah ngitung sih. Jadi biasanya sudah ngitung berapa kalorinya, berapa protein gitu. Jadi sesuai dengan kadar konsumsi orang normal pada umumnya. Oke. Kemudian di sini mungkin advice yang lain adalah jaga gizi makanku dan jaga gaya hidupku. Jadi konsumsi makanan bergizi seimbang sesuai tadi ya isi piringku. Kemudian batasi gula, garam, dan lemak. Kemudian konsumsi suplemen atau multivitamin jika diperlukan. Kemudian hindari rokok dan minuman beralkohol. Istirahat teratur dan tidur yang cukup. Ini penting. Penting sekali. Kemudian relax, nggak boleh galau. Kalau misalnya bikin berita bikin tambah kita panik, udah nggak usah nonton aja atau pintar-pintar memilih berita. Karena memang ada banyak hoax berseliweran di kita ya, terutama di sosmed gitu. Jadi tanyakan pada ahlinya. Kadang tidak semua informasi yang disebar di grup WA itu benar toh gitu. Jadi tanyakan pada ahlinya daripada nanti salah informasi, misleading, justru malah bikin stres yang malah tidak bermanfaat bagi kita gitu. Dan yang terakhir aktivitas fisik. Oke, jadi ini adalah strategi dalam mengatur masakan. Ini tips buat mak-mak nih di rumah nih. Dengarin ya mak-mak di rumah nih gitu. Jadi bagaimana supaya tidak terlalu boros tapi tetap bisa menjaga gizi keluarga di rumah gitu. Jadi buatlah rencana menu makanan ya, manfaatkan sumber bahan makanan yang sudah ada di dapur gitu. Ada beberapa teman saya, bahkan saya sendiri, jadi udah mulai bisa hidroponik misalnya. Atau mungkin tanaman sendiri di rumah, jadi bikin kebun sendiri gitu. Nggak perlu ke pasar gitu. Kalau ke pasar kan satu meningkatkan risiko infeksi ya, tapi yang kedua juga bisa lebih irit. Jadi kalau misalnya udah panen nih waktunya paprika, ya udah sayur paprika. Kalau misalnya kangkungnya udah mulai panen, ya udah masak kangkung gitu. Boleh dicoba itu Bapak. Bisa. Jadi ini adalah salah satu tips nih supaya kita bisa irit tapi tetap bisa mencukupi kebutuhan gizi gitu.
Jadi kalau misalnya udah waktunya panen, ya udah nanti tinggal dimasak aja. Kalau lebih bagi-bagi ke tetangga. Boleh. Nanti dia unboxer. Ya, nanti ya. Kalau lagi panen ya, nanti kita share ya, kita share. Terus habis itu prioritaskan bahan segar dan bahan-bahan yang umur simpan lebih pendek. Nah, supaya nggak ada makanan yang busuk, mubazir ya, sayang udah makanan dapatnya mahal, tapi ternyata kok ya busuk, jadi makanya sayang banget gitu. Jadi utamakan, jadi kalau bisa dipilah, jadi beli dulu atau misalnya panen dulu ya, harus dimakan lebih dulu, itu aja. Kemudian siapkan makanan buatan rumah. Jadi selama pandemi ini makan rumah akan lebih sehat, terutama kalau misalnya kita masak sendiri. Soalnya ya tahulah kan kalau misalnya masak di luar nggak tahu dia kontennya apa gitu. Jadi bisa mengurangi penyebaran virus. Kemudian kalau misalnya terpaksa banget pakai online gitu ya, pesan makanannya atau beli di luar, jadi makanya buang aja dulu seluruh plastik dan kertas yang digunakan, serta segera pindah makanan itu ke tempat makan pribadi gitu. Soalnya kita juga nggak tahu nih ini isinya apa juga. Iya, transportnya juga nggak tahu apa gitu. Jadi makanya lebih aman kalau kita transport aja, maksudnya kita pindah ke piring sendiri supaya lebih aman. Dan yang terakhir, sebelum makan jaga kebersihan tangan, dapur, dan peralatan memasak kita sendiri. Oke, ini adalah 5 keamanan pangan berdasarkan WHO. Jadi nomor 1 cuci tangan ya dengan sabun dan air mengalir dan cuci bahan makanan yang akan diolah. Penting nih, nggak cuma tangan aja yang kita cuci, tapi juga bahan makanan juga harus dicuci. Karena kadang virus juga nempel di bahan makanan gitu. Kemudian yang kedua, pisahkan penyimpanan serta bedakan pisau dan talenan untuk bahan makanan mentah dengan makanan yang matang. Karena memang kalau mentah tentu saja pasti ada kumannya ya, atau kuman apapun itu. Kalau misalnya matang, ya udah berarti agar nggak kecampur aja. Kemudian masak dengan benar dan matang, terutama bahan makanan protein hewani. Kemudian simpan makanan matang pada suhu yang tepat dan aman. Terakhir, gunakan air dan bahan baku yang aman. Sebagai kesimpulan, ini adalah beberapa tips untuk menjaga kesehatan di era pandemi. Saya tidak ragu-ragu dan tidak berhenti untuk terus mengedukasi pasien. Jangan pernah bosan. Kita udah setahun berperang, tapi maksudnya kok masih gini-gini aja. Kadang merasa orang, iya udah mulai capek kayaknya ya. Itu kan mungkin nggak menurunkan juga kayak semangat. Tapi nggak boleh. Tetap patuhi protokol kesehatan. Pakai masker nih kayak kita berdua. Terus habis itu rajin cuci tangan dan juga jaga jarak. Kemudian untuk gizinya, pertahankan berat badan ideal dan status gizi yang baik. Kemudian ingat 10 PUGS atau pedoman umum gizi seimbang yang tadi sudah kita sampaikan di awal. It's simple sebenarnya, tapi maksudnya cukup sebagai tips supaya teman-teman dan sahabat JK di rumah bisa memperbaiki gizi keluarga biar tidak gampang kena COVID atau kena COVID nggak jadi berat-berat banget. Gitu. Itu aja sih sebagai kesimpulan. Terima kasih banyak. Sangat menarik dan sangat informatif sekali materi yang disampaikan oleh Dr. Herman. Untuk selanjutnya mungkin kita bisa langsung aja ya Dok ya. Boleh banget. Ada beberapa question. Banyak sekali Dok. Kita coba baca ya Dok ya. Ini pertanyaan dari yang pertama dari Anissa. Dokter, untuk kondisi pasien confirm COVID dengan gangguan sesak dan batuk, apakah boleh untuk konsumsi sejenis rempah-rempah seperti jahe dan lain-lain, Dok? Karena malah empon ya. Jadi sebenarnya penelitiannya masih kurang sekali sebenarnya. Tapi kalau misalnya jahe dan sebagainya itu kan memang adanya cuma di negara di Asia, terutama Asia Tenggara dan Asia Timur sebenarnya. Dilarang enggak, tapi kalau memang ternyata ada sakit lambung, misalnya kayak jahe itu kan memang bisa bikin sakit lambung, nah itu mungkin dikurangin sedikit. Tapi kalau misalnya pon-pon so far nggak ada masalah sih, bahkan bisa digabung dengan obat COVID-nya itu sendiri sebenarnya, jadi nggak ada kontraindikasi sebenarnya. Cuma kalau misalnya sakit lambung ya jangan makan jahe gitu aja sebenarnya. Sama mungkin satu lagi pastikan kebersihannya aja. Jadi kalau bisa benar-benar yang sendiri aja gitu. Ada beberapa penelitian memang kayak temulawak bisa memperbaiki kekebalan tubuh, metabolisme hati, meningkatkan sistem imun dan lain sebagainya. Apakah dilarang? Enggak juga gitu. Tapi asalkan kita tahu diri sendiri gitu aja sih. Berarti nggak apa ya Dok ya? Jawabannya boleh asalkan bersih. Dan kalau misalnya nggak cocok dengan pon-pon itu ya jangan dipaksa. Stop aja gitu. Oke, itu sudah sangat jelas ya Mbak Nisa. Untuk selanjutnya Dok, ini dari Dini.
Mbak Dini apa kabar? Ini tahu ya ternyata dokter. Mudah-mudahan Mbak Dini yang sama ya. Iya. Izin bertanya dok, di era pandemi seperti sekarang sangat disarankan untuk menjaga pola makan serta asupan vitamin, terutama vitamin C dan vitamin D. Benar banget. Lalu bagaimana cara yang tepat untuk asupan vitamin C bagi penderita asam lambung kronis dok? Karena jika terlalu banyak vitamin C kadang ada nyeri. Terima kasih. Sebenarnya jawabannya simpel, dari sayur sama buah, udah gitu aja gitu. Harus dari suplemen vitamin C dari luar. Jadi kenapa kita butuh itu sebenarnya? Karena ini ya gitu. Suplementasi sampai 1000 mg it doesn't necessary gitu kan. Jadi kalau misalnya udah makan jambu biji separuh 2/3 porsi ada jambu biji, terus itu ada jeruk yang manis, terus habis itu ada sayur dan buah, terutama sayurnya yang warnanya jingga ya, ada beta karotennya, sebenarnya udah cukup sebenarnya. Tapi sebenarnya itu sih sebenarnya itu udah cukup sebenarnya. Tapi kalau misalnya merasa kok masih kurang ya dok, ya belilah mungkin vitamin yang aman untuk lambung. Ada beberapa merek di pasaran sebenarnya yang vitamin yang aman untuk lambung sebenarnya. I don't wanna say the brand actually. Karena kita nggak di-endorse juga nih. Cuma mungkin saya bisa kasih saran kalau bisa minum vitamin setelah makan aja. Jadi kalau misalnya punya lambung, minum dulu sebelum makan dalam porsi yang benar, setelah makan langsung minum vitamin C-nya. Gitu ya Mbak Dini tadi. Kalau saya pengen tahu nanti jawab aja ya. Kita kasih tahu vitamin apa, nanti kita kasih tahu aja. Ya dok ya. Mungkin ya kalau misalnya benar ya. Yang benar ngomong dulu, kalau memang dirasa sangat diperlukan ya tidak sampai penyakit lambungnya. Ada beberapa. Tapi ya nature is kalau misalnya pengen lebih natural, masih utamakan sayur dan buah. Terima kasih. Ini ada pertanyaannya. Ini ada lagi dok dari Abdul Latif. Izin bertanya dok, waktu berjemur yang baik pada jam berapa? Ini penting banget ini. Saya udah pernah bikin podcast kayak gini. Jadi sebenarnya kalau misalnya yang paling bagus antara jam 9 sampai jam 10 sebenarnya ya. Karena sinar ultravioletnya kita tidak terlalu mengganggu ya, dan memang dia bagus untuk mendapatkan vitamin D sebenarnya. Tadi udah kita bahas vitamin D itu banget. Tujuannya kenapa sih kita sebenarnya untuk meningkatkan kekebalan tubuh dengan membentuk vitamin D. Padahal vitamin A, B, C itu kan sebenarnya bagus untuk menunjang kekebalan tubuh. Tapi ada kalau misalnya berjemur itu nggak perlu lama-lama. Jadi cukup 10-15 menit isi. Kemudian jangan lupa pakai sunblock. Itu penting gitu. Soalnya sebenarnya sinar ultraviolet ada yang jahat, ada yang baik ya, ada yang alfa, ada yang beta gitu. Jadi tetap pakai sunblock. Terus habis itu kita bisa memperbaiki vitamin D tanpa harus dari ultraviolet yang lain. Takutnya nggak cuma item-item aja, tapi bisa terjadi resiko kanker kulit dan lain sebagainya. Gitu. Jadi jam 9 sampai jam 10 kurang lebih waktunya. Pagi atau sore sih sebenarnya. Kalau sore jam berapa dok? Kalau sore biasanya setelah jam 3. Oh, setelah jam 3. Itu adalah sinar ultraviolet yang bagus. Dan di situ nggak boleh terlalu lama antara itu tadi 10 sampai 15 menit. Oke, itu penting sekali. Catat ya, itu Bapak penting. Ibu di rumah. Dan mungkin satu lagi, kalau misalnya vitamin D itu kan sebenarnya nggak harus seluruh bagian kena ya, nggak harus buka baju, terus habis itu semuanya sampai keringetan gitu. Nggak, jadi kalau misalnya rekan-rekan terutama ibu-ibu berhijab, ternyata mau pakai hijab ya udah nggak apa-apa. Karena sedikit aja sebenarnya cukup sebenarnya untuk berjemur itu. Jadi nggak seluruh mengekspos seluruh kulit, it doesn't have to, nggak harus seperti itu. Oke, itu pertanyaan cukup menarik sekali dari Mas Abdul Latif. Untuk selanjutnya dari Yuni,
Untuk cemilan yang disarankan dok, saya lebih suka nyemil daripada makan, terutama saat pandemi sekarang. Ya sama sih, gitu ya, mager gitu ya di rumahnya. Terus saya tuh bawa snack sambil nonton Netflix, nonton drakor gitu sampai sambil tiduran gitu ya. Terus kalau pasien-pasien yang work from home, nah kayak gini. Jadi utamakan cemilan itu yang sehat. Mungkin tadi udah kita bahas, yang paling bagus ya sayur dan buah. Kalau sayur dan buah memang sih itu memang gulanya memang cukup tinggi, tapi gulanya fruktosa, jadi sebenarnya cukup aman begitu, dan dia juga kaya akan mikronutrien. Jadi jangan ragu untuk nyetok sayur dan buah aja sih gitu. Nggak perlu banyak-banyak sampai itu sampai banyak banget, tapi mungkin ada beberapa porsi. Terus habis itu jangan lupa mungkin cemilan yang lain yang juga bagus adalah cemilan yang tinggi serat. Jadi misalnya agar-agar yang low sugar, atau misalnya apa ya, ada beberapa snack juga, mungkin saya nggak mau nyebut brand juga, yang low GI, itu juga sebenarnya bagus. Tapi utamakan yang alami aja sih sebenarnya. Kalau aku sih di rumah aku nyetok sayur dan buah gitu. Jadi kalau misalnya lapar gitu tapi belum waktunya makan, ya udahlah makan apel 1 biji. Atau kalau nggak lagi musim mangga, ya udah mangga boleh 1 biji asal nggak banyak-banyak ya, karena kalau gulanya tinggi nanti akan diubah jadi glukosa juga. Atau kalau enggak sayur-sayur mungkin kita bisa bikin Caesar salad gitu. Kalau terpaksa dok, kan ada beberapa orang kan yang melihatnya dari kalori yang di label makanan, boleh nggak sih kalori kecil? Sebenarnya boleh-boleh aja, nggak ada masalah. Cuma kan kita harus mengetahui kebutuhan kalori kita sebenarnya. Kalau kebutuhan kalori kita biasanya antara 1.600, 1.800, 2.000 kalori. Kalau memang ternyata pengen ngemil, ya udah berarti nanti kita ada waktunya cheat time. Nah, jadi cheat time itu adalah waktunya, aduh, aku pengen makan coklat. Ya udah, nggak apa-apa deh makan coklat sekali, tapi konsekuensinya makan malamnya dikurangi. Nah, kayak gitu. Jadi makan malamnya losdol, cemilannya losdol, itu sama aja bikin jadi endut juga, malah nggak bagus gitu. Oke, terima kasih untuk Mbak Yuni. Untuk selanjutnya ini dari April, dok izin bertanya, untuk penderita autoimun seperti saya selama pandemi, asupan nutrisinya bagaimana dok? Sementara konsumsi methylprednisolone membuat perih di lambung dan berat badan harus posisi standar, tidak overweight. Mohon penjelasannya dok. Ini Mbak April kayaknya sering kontrol ini ke saya ini. Ngetin ini pasien rutin ini ya. Apa tadi pertanyaannya? Aku terdistraksi dengan nama April tadi. Untuk ini dok, nutrisinya untuk pasien-pasien autoimun itu seperti apa? Karena kan harus mengkonsumsi methylprednisolone juga yang bikin perih di lambung. Gimana sih untuk nutrisi pasien SLE itu? Oke, sebenarnya sama aja sih nutrisi yang sehat ya gitu. Terus habis itu pasien SLE kan memang nggak boleh berjemur lama-lama ya. Jadi ya di ini ya catat. Iya, jadi kalau misalnya berjemur ya udah pakai topi, pakai hijab, kemudian pakai sunblock terus tentu saja. Kemudian untuk memperbaiki vitamin D-nya. Nah, biasanya pasien autoimun kita berikan vitamin D. Jadi mungkin ada beberapa di pasaran tablet vitamin D, monggo silahkan dibeli, itu nggak ada masalah. Vitamin dari luar juga nggak ada masalah. Tapi kalau misalnya dia kan memang autoimun memang melemahkan kekebalan tubuh. Jadi FYI, jadi autoimun itu adalah kekebalan tubuh itu menjadi bumerang gitu. Jadi maksudnya kekebalan tubuh tidak untuk melawan kuman tapi melawan tubuhnya sendiri. Makanya kadang steroid itu tetap kita berikan. Tetapi ya mungkin tipsnya tidak hanya nutrisi saja. Istirahat tetap harus. Terus habis itu nggak boleh stres juga. Kemudian yang ketiga mungkin bisa diberikan suplementasi dari luar. Jadi multivitamin, kemudian vitamin D itu memang juga penting. Kalau nggak bisa makan sayur dan buah dalam porsi yang bagus ya mungkin bisa disuplementasi dari luar. Metil kadang bisa bikin sakit perih di lambung. Jadi tipsnya kalau misalnya minum metil tetap minum PPI atau mungkin obat untuk melindungi lambungnya. Makan habis itu baru minum metilnya. Dan konsultasikan ke dokter aja kalau misalnya metilnya bikin perih ya, kadang kita bisa turunkan dosisnya, mengganti dengan yang lain, atau mungkin kalau enggak kita bisa memperbaiki dengan obat lambung yang lebih baik supaya metilnya nggak ngefek ke lambung. Jadi kalau mau konsultasi tiap hari apa dok? Aduh banyak. Tiap hari saya ada. FYI ya, kita nggak ada cuti loh ya. Rumah sakit seperti ini nggak ada cuti loh ya. Orang-orang yang bekerja di balik layar ini sama di depan layar ini nggak ada cuti. Ketika kalian lagi liburan, itu ternyata kita nggak cuti sama sekali. Nggak boleh liburan ya dok ya? Nggak boleh liburan. Liburan boleh tapi di rumah aja.
Oke. Jadi kalau misalnya mau kontrol Senin sampai Sabtu ada ya, pagi malam ada ya, kecuali tanggal 1 karena memang hari libur nasional. Pengennya tetap buka ngelayanin gitu, tapi maksudnya kan rumah sakitnya tutup. Tapi visita pasien tetap loh. Tetap ya, jadi nggak masalah. Iya, nggak masalah. Datang kapanpun tetap kita. Tadi dari Mbak April, dari Mbak Anissa, terima kasih dokter. Untuk selanjutnya dari Tri Chandrayu, dok mau kita bisa tetap jaga berat badan selama pandemi agar tidak overweight tapi imun juga tidak turun. Karena selama ini para emak-emak berpikiran bahwa kalau kita ngurangi makan, maka nanti imun kita turun. Tapi kalau saya pribadi memang begitu dok. Kalau saya ngurangi makan, entah hidung, untu, bersih-bersih gitu dok. Dan bagaimana kita bisa menurunkan berat badan tanpa mengurangi? Tipsnya sebenarnya sama sudah kita bahas ya. Ini pertanyaannya bagus sih, tapi aku pengen tekanin aja lagi. Jadi makan yang sehat ya. Jadi hitung kalorinya, atau kalau misalnya pengen konsultasi lebih lanjut ke dietitian, kita punya Mbak Citra juga ya. Itu nanti akan dihitung nih kebutuhan kalorinya, mulai dari berat badan, usia, aktivitas, terus habis itu apa namanya penyakit komorbid juga ada. Itu nanti bisa ketahuan berapa kalorinya, nanti kita breakdown. Jadi berapa persen karbohidrat, berapa persen protein, berapa persen lemak, mikronutrien, vitamin mineralnya ada. Ya, cuma mungkin kalau misalnya nggak pengen ribet seperti itu, kita bisa sebenarnya as simple as itu tadi sih sebenarnya. Makan banyak itu sesuai dengan porsinya. Itu yang pertama. Yang kedua, makan sesuai porsinya itu variasinya juga harus ada. Jadi kalau misalnya makan banyak tetapi karbohidrat atau lemak semua, nasi, coklat, cemilan, kerupuk, itu juga pasti nanti jadinya tambah gemuk. Tapi kalau siapa tadi? Mbak Tri tadi maemnya ternyata makan yang sehat, misalnya sayur dan buah, makan salad, banyak-banyak gitu, nggak ada masalah gitu. Jatuhnya malah nanti akan meningkatkan sistem imun gitu. Jadi kurangin lemak, kurangin garam, kurangin gula, karbohidratnya cukup, protein, sayur dan buah diperbaikin. Tuh, itu aja sih. Nggak dilarang makan banyak gitu, tapi maksudnya makannya apa dulu gitu. Dan mungkin kalau boleh masih ini sih info aja kan kita kan juga bisa konsultasi gizi ya dok ya. Iya benar. Nanti sama ahli gizi kita itu sudah dihitungkan kalori dan mungkin sudah dikasih contoh-contoh makanannya apa pagi apa siang apa malam apa kayak gitu. Jadi buat kalian yang mau pengen konsultasi gizi langsung aja ke rumah sakit, nanti bilang aja pengen konsultasi gizi gitu ya. Iya benar. Itu sih, jadi kalau misalnya ini bukan cuma pandemi ya, ada beberapa ibu-ibu sih, cuma misalnya mungkin karena keterbatasan waktu ya, kita kan nggak sempat edukasi aja yang harus dimakan, kemudian berapa gitu. Ya udah nanti biar orang gizi nanti akan menghitungkan contoh makanan. Rata-rata dari situ. Jadi input sama outputnya itu nggak sesuai gitu. Merasa saya nggak makan apa-apa, tapi begitu coba deh ibu, saya pengen tahu nih, ditulis makanannya dari pagi mulai dari bangun tidur sampai malam itu apa aja, ternyata ada kerupuknya, terus jadi benar jadi satu kerupuk itu kan isinya tepung sama minyak ya, itu kalorinya itu sama dengan setengah piring gitu, jadi benar 200 bisa gitu. Jadi makanya definisi tidak makan apa-apa dari pasien dengan kalori itu ternyata sangat berbeda. Gitu. Itu benar banget. Benar. Dokter, ini ada lagi dari Yuni, dok, bagi tips dok untuk bapak-bapak yang suka merokok supaya karena saat pandemi ini kan berisiko dok. Terima kasih. Oke, bagi tipsnya ya. Sebenarnya ini kalau misalnya orang Muslim ya, itu kan ada puasa ya. Orang puasa kan sebenarnya nggak bisa ngerokok ya. Mulai dari sahur sampai buka puasa aja terus Senin sampai Kamis. Iya. Atau kalau nggak diancam deh mak-maknya, ibu-ibunya. Kalau misalnya nggak tetap ngerokok, ya udah deh aku nggak mau masak. Atau kalau misalnya nggak rumahnya nggak dibersihin kayak kalau gitu. Kalau masak malah bahaya dok. Oh iya. Kalau misalnya tips mungkin dari Keina diri sendiri. Jadi memang ada hipnoterapi itu juga ada sebenarnya. Atau tapi sebenarnya sih apa ya? Kalau seperti itu memang harus ada motivasi dari dalam sebenarnya. Kadang kita ngasih edukasi kalau ada
di inner within ya. Jadi kalau misalnya nggak ada keinginan untuk nyetop ya pasti akan susah gitu. Sebenarnya semua orang pasti udah tahu kok kalau rokok itu bahaya ya. Bahkan di bungkus rokok pasti ada dikasih gambar kanker, kehamilan yang tidak sehat, kemudian apa namanya hipotensi segala macam itu kan pasti udah ada gitu. Tapi maksudnya itu informasi udah cukup jelas sebenarnya. Jadi kalau misalnya nggak ada kemauan dari dalam diri sendiri akan susah. Cuma mungkin kalau misalnya pengen instannya aja, coba deh puasa ya. Kalau puasa kan nggak ngerokok, nanti lama-lama kurang-kurangin gitu. Awal puasa Senin Kamis gitu ya. Iya benar. Nggak puasa nggak bisa ngerokok, nggak bisa makan, bisa kok gitu. Masa nggak bisa berhenti terus gitu ya. Ya. Tadi ya tipsnya untuk bapak-bapak yang pengen merokok, pengen berhenti. Ya, dokter, tadi pertanyaan sudah dijawab semua. Oke, good. Sudah sangat menarik sekali materi dan jawaban dokter. Mungkin dok terakhir ada tips sahabat JK di rumah. Sahabat JK, apa ya? Nomor 1 tetap jaga kondisi, lakukan protokol kesehatan di rumah ya. Jangan menyerah, we're not still over it. Jadi meskipun nanti akan ada vaksin ya, nanti informasi bisa di bawah ini. Nggak ada ya? Nggak ada ya di bawah ini ya. Biasanya kan tinggal buka telepon di bawah ini, harga naik gitu. Nggak ada ya. Tapi sebenarnya kita gini deh, sorry. Mungkin untuk COVID-19 ini sebenarnya adalah suatu cobaan gitu. Jadi maksudnya setiap century itu dasar abad ya. Jadi pasti biasanya akan ada suatu pandemi gitu. Jadi Spanish flu dan lain sebagainya itu memang selalu ada. Memang itu adalah suatu mekanisme yang memang virus itu akan selalu berevolusi gitu. Jadi ini mungkin pas kita tepat di zaman yang memang nggak enaknya aja. Tapi ini pasti akan berlalu asalkan kita bisa mempercepatnya dengan melakukan protokol kesehatan yang baik gitu. Satu, yang pertama adalah yaitu pakai masker yang benar ya, yang nutupin mulut dengan hidung, bukan masker scuba. Terus habis itu jaga jarak yang benar, sama yang terakhir cuci tangan. Iya, 3M. Itu maksudnya adalah suatu sebenarnya hal yang simpel sih sebenarnya. Obatnya COVID ya itu aja. Mungkin dia tidak bisa mengobati 100%, tapi dia bisa memperlandai kurvanya, flattening the curve. Jadi rumah sakit kita ini udah makin penuh nih teman-teman, ayo dong jadi kerjasama gitu. Kalau misalnya maskernya benar, pasti deh aku yakin rumah sakitnya tidak sepenuh ini. Yang kedua, tinggikan rasa solidaritas gitu. Bukan saudara bukan kami. Kalau aku sih kita udah ikhlas lah ya dengan kita Allah, nggak ada masalah. Tapi maksudnya kalau orang tua itu pasti nanti kondisi COVID-nya pasti jatuhnya lebih jelek. Jadi ini adalah suatu responsibility kita untuk biar lebih sehat. Kita sehat, ekonomi pasti maju. Jangan diputar sebaliknya. Terus yang ketiga, kalau berobat, jangan takut ke rumah sakit ya. Memang rumah sakit kalau misalnya nggak perlu banget nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya udah berat banget, ya udah datang aja ke rumah sakit gitu. Benar, rata-rata kita menerima pasien COVID dalam kondisi yang sudah sangat terlambat sekali. Nah itu adalah pengobatannya jadi lebih susah dan prognosisnya lebih jelek. Jadi kalau ada apa-apa, ya udah datang ke rumah sakit aja. Kita siap melayani 24 hours 7 days. 24/7. Terus habis itu yang terakhir sesuai dengan tema adalah jaga imunitas. Imun aman iman. Imun aman iman ya. Nah, terutama imun salah satunya dengan nutrisi yang baik. Kalau kita lihat kita breakdown tadi. Bisa melakukan itu sendiri di rumah. Nggak harus beli. Ya. Cukup makan ya bikinnya sendiri di rumah itu udah sehat. Cukup nutrisinya terpenuhi. Ya, dokter. Ya Pak. Ya. Ini saya dari buku. Iya, ini buku cicilan motornya ibu yang Honda Beat, ya kan? Yang bukti tiga. Variasi ya. Alamat pemerintahan. Apa mendapatkan? Ini bulan November bu. Sampai sekarang juga. Vouchernya apa ya? Sebentar Pak. Oh, Sebentar. Saya kemarin itu voucher layanan dok. Voucher layanan. Wow, lumayan kan dok. Oke. Layanan. Gitu ya, bisa kan ya? Oke. Bisa. Oh, seperti itu. Pemeriksaan lab gitu. Di rumah sakit JK ya, rumah sakit Jember. Lumayan nih. 200.000 ya. Bisa untuk konsultasi ke dokter nggak? Nggak juga.
Bisa juga. Bisa ya, bisa. Pokoknya voucher 200.000. Lumayan nih. Bisa kalau keluarkan aja nanti dapat potongan 200.000, nanti bisa diatur dikasih. Oh iya, tuh bisa tuh. Ya, Jadi telemedicine bisa nih keluar ini sama obatnya sekalian. Lumayan berobat gratis, nggak perlu ke apotek ya. Ya siap dok. Kita bacakan aja ya dok ya. Pertama ini mungkin dok, siapa dok? Ini ya dok. Ini. Ada berapa? 5 dok. 5 bener ya, pagi dia 5 ya bener. Wow, 5 dok. 5 penanya yang beruntung. Betul. Oke, kalau begitu. Ini kita undi ya, bukan saya milih-milih ya. Kalau pengen saya kasih semua deh, tapi ternyata cuma 5. Kita mau yang pertama ya dok. Iya, yang pertama adalah Ibu Anissa Nur Rahmawati. Selamat. Terus habis itu yang kedua, yang ini ya. Ibu Dini Anit Putri Satriani. Selamat. Selanjutnya nih dok, pertanyaan singkat tapi penting. Penting banget. Yaitu adalah Bapak Abdul Latif. Oke. Selanjutnya nih dok. Yaitu Ibu Aprilia Helmi. Ini pertanyaan juga penting nih. Terakhir dok, terakhir yang beruntung. Yaitu adalah yang ini. Oke. Dari Ibu Tri Chandra Ayu Aprilia. Oke. Pemenang yang nanti apa? 5 tas lagi. Berarti ada 10 ya? Wah, kita. Oh iya. Kita undi lagi nih. Undi lagi. Ini dong. Oke. Ini dari Ibu Rusnani. Rusnani ya, nanti bisa diambil hadiah tas laptop ya. Oke. Iya. Terus habis itu Bapak Kafid. Iya. Ini dong. Ibu Yuni. Oke, 3. Tadi ada lagi nggak ya? Kayaknya 3. Tadi udah ini sih rata-rata memang di WA. Oh iya ada di WA. Ada yang tanya juga ya ternyata dari. Oke, ini kita acak ya dok ya. Yang 2 kita acak, boleh. Ini mungkin dok. Iya. Treng dok. Ya ini ya benar ya. Nggak salah ya ini. Nggak salah dulu. Naik turun. Juliarta Dwi Arista. Oke. Terus 1 lagi dok. Terakhir siapa nih? Dokter juga. Oke, kalau begitu. Yang mana ya? Iya, mana dok? Tadi pertanyaan sudah semua ya? Sudah semua. Oke, sudah semua kalau begitu. Oke deh. Aku tutup mata ya. Oke, atas nama Herman Bagus Trianto. Saya sendiri nggak boleh. Nggak boleh dok. Oke, kalau gitu. Yang mana nih? Yang mana? Ini mungkin ya. Ada Ibu Mika Joni Agustin ya. Ibu Mika Joni. Oke, kalau dia bisa langsung diambil di kantor Mas Bang ya, di depan pendaftaran rawat inap. Oke, nanti bisa menghubungi kontak personnya. Kontak personnya ada. Kalau di klinik, nanti langsung. Atau kalau nggak ke Ibu Yuni nanti. Atau kalau nggak nanti kita ada text boxnya di bawah sini seperti. Jangan lupa ya hubungi di bawah ini ya nomor teleponnya. Ya. Oke, dokter tadi sudah sangat jelas sekali. Terima kasih atas penjelasannya. Thank you so much Dokter Bintoro. Semoga dokter sehat ya dok. Amin. Dokter juga sehat terus. Terima kasih banyak. Demikian Bapak Ibu hadiri di rumah, webinar nutrisi oleh Dr. Herman. Sekali lagi atas partisipasinya kami sampaikan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kurang-kurangnya. Nanti kalau pengen tanya jauh lebih lagi bisa langsung ke prakteknya Dr. Herman ya, setiap hari Senin sampai Sabtu. Oke. Ada hari setiap hari ya. Every day I'm open. Oke. Dan jangan lupa tadi pesan Dr. Herman semua diterapkan. Terakhir sebelum kita mengakhiri
yang tadi dapat hadiah sudah, apalagi Dok, mungkin sudah cukup. Oke, it's enough, Fatih. Oke, enough. Stay safe, stay healthy. Sampai jumpa di acara berikutnya. Di webinar series dari webinar series berikutnya. Thank you so much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah. Thank you. Terima kasih.